Oh, hai, selamat datang di Geekspedia. Pada video kali ini agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya, karena di video kali ini kita akan ngobrolin tentang pengalaman saya mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah yang saya harap bisa membantu kamu kalau kamu punya target untuk dapat kerjaan sebelum lulus kuliah. Oke, jadi sebelum saya cerita tentang pengalaman saya pikir lebih baik kalau teman-teman ini kenal dulu siapa saya, karena memang di video-video sebelumnya saya nggak pernah nih kenalan siapa saya sih gitu, siapa nama saya, dan saya tuh biasanya kenalan memang sebagai Geekspedia gitu. Dan kalau memang saya mau cerita tentang pengalaman saya, kayaknya lebih enak kalau dimulai dengan perkenalan. Oke, perkenalkan, nama saya Agus Tiar, teman-teman saya biasa manggil saya Agus, ada juga yang manggil Tiar. Saat ini profesi saya adalah sebagai IT Project Manager, dan sebelumnya itu saya adalah seorang iOS developer dan juga web developer. Ya, jadi itu aja perkenalan singkat dari saya. Saya adalah Agus Tiar, saat ini saya seorang IT Project Manager yang mau bercerita tentang pengalaman saya mendapatkan pekerjaan sebelum saya lulus kuliah. Tapi sebelum mulai, ada tombol yang tulisannya subscribe, itu warna merah. Coba teman-teman bisa klik dan juga sentil loncengnya supaya teman-teman ini dapat notifikasi kalau ada video baru dari Geekspedia. Oke, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan juga loncengnya. Sebelum saya cerita, coba teman-teman sediain beberapa cemilan ya, karena ini akan lama sih, bisa lebih dari 10 menit. Jadi saya ceritain dulu latar belakang perkuliahan saya, yaitu saya ini ada di Fakultas Ilmu Komputer, jurusan atau Prodi Sistem Informasi. Kenapa saya pilih sistem informasi? Karena saya memang tertarik di bidang IT dan juga tertarik di bisnis. Oh ya, ngomong-ngomong pengalaman ini saya rangkum menjadi 4 poin ini yang menurut saya memang paling berdampak untuk saya ketika saya mendapatkan pekerjaan. Jadi sebelum saya mulai cerita, saya mau runutin dulu dari awal. Jadi singkat cerita itu, sebelum saya masuk ke sistem informasi ada semacam tes di kampus saya. Ya, kampus saya itu swasta. Tes untuk masuk program studi, dan ternyata saya itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena dianggap nilai saya itu rendah dan takutnya itu saya itu nggak kuat di program studi sistem informasi. Tapi waktu itu saya memang niat dan memang mau masuk prodi ini. Jadi ya ketika saya ditolak, saya itu dipanggil juga di interview apakah memang yakin atau mau mundur, dan saya jawab yakin, dan jadilah sekarang channel YouTube ini. Untung saya waktu itu nggak nyerah gitu. Jadi setelah oke, kalau saya memang mau lanjut di prodi ini, masuklah semester 1. Jadi saya ini ngoding pas kuliah aja. Jadi saya nggak tahu sama sekali waktu SD, SMP, SMA itu programming itu apa. Saya memang dulu anak warnet, tapi saya bener-bener nggak tahu yang namanya program itu apa, dan saya nggak kebayang game yang saya mainin itu ternyata memang dibuat dari programming. Jadi di semester 1 ini saya dikenalin dengan dasar pemrograman, yaitu belajarnya C++, dan ini menurut saya susah dan menarik gitu. Waktu itu saya memang kesusahan, tapi saya ngerasa kayak gimana ya, kayak menarik gitu. Ini sesuatu hal yang susah tapi bikin penasaran gitu, bikin nagih gitu, bikin gimana caranya nyelesain ini masalah, dan kalau selesai ya udah saya seneng, kayak gitu sih. Jadi programming ini waktu pertama kali saya nyobain memang sulit. Nah, poin pertama yang mau saya sampaikan ke teman-teman ini adalah punya mindset terus belajar atau mau belajar dan pantang menyerah. Jadi kalau bahasa kerennya itu growth mindset, yaitu sebuah pemikiran bahwa kamu itu akan terus belajar dan belajar. Karena gini, kalau kamu masuk ke dunia IT, khususnya misalkan kamu jadi programmer, kamu itu nggak akan pernah berhenti belajar. Kenapa? Karena di IT itu teknologi itu nggak akan pernah berhenti. Coba aja kamu pikirin, sekarang HP itu udah banyak banget kan serinya, dan juga kalau misalkan kamu memang ngikutin teknologi programming ya, banyak bahasa-bahasa baru yang bermunculan. Nah, inilah yang menyebabkan kamu sebagai programmer atau sebagai orang yang bergelut di bidang IT itu nggak akan pernah berhenti belajar. Jadi
di semester 1 ini, di pengalaman saya waktu itu jadi saya kesusahan memang. Jadi saya sering bawa tugas-tugas itu ke rumah. Waktu itu saya belum tahu cara pakai Google. Jadi saya benar-benar pure mikir sendiri dan lihat dari catatan yang udah dijelasin sama dosen. Makanya waktu itu saya juga bikin video tentang 3 tips googling ala programmer, yaitu pengalaman pribadi saya kenapa saya dulu nggak pakai Google. Jadi di video itu saya jelasin gimana cara pakai Google lah. Jadi poin pertamanya itu adalah coba miliki mindset, growth mindset, dan juga pantang menyerah. Jadi kamu itu harus punya target sih untuk memiliki pola pikir kayak gitu. Jadi target saya itu adalah saya memang tertarik di programming dan saya mau jadi programmer gitu. Saya mau menciptakan sesuatu hal yang menarik gitu. Dan itulah kenapa saya jadi terus belajar programming dari semester 1 sampai akhir gitu. Saya terus belajar, nggak hanya dari kuliah, tapi dari internet juga. Karena sumber paling mantap menurut saya itu adalah di internet dengan cara googling. Karena materi-materi kuliah kalau kamu belajar di internet nih sebenarnya bisa kamu lewatin dengan mudah menurut saya. Karena memang sumbernya itu banyak. Jadi yang pertama itu adalah growth mindset atau pemikiran untuk terus belajar ya. Kalau poin yang pertama itu adalah tentang mindset, kalau yang sekarang ini adalah tentang relasi. Di mana relasi ini akan memudahkan kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi relasi ini bisa kamu bangun dari pertemanan dengan mahasiswa sendiri, mahasiswa beda fakultas, dosen, yang kedepannya ada kemungkinan bisa bantu kamu untuk dapetin pekerjaan. Nah, waktu itu saya coba nyari komunitas IT yang saya pikir bisa meningkatkan skill saya, karena pasti dong harusnya kalau di komunitas IT itu orang-orang itu memang geek banget lah, bisa programming, bisa mungkin hardware, dan saya nyari komunitas itu untuk menambahkan skill saya gitu. Mau coba belajar lah ke orang lain gitu, senior. Tapi ternyata waktu saya cari itu nggak ada, entah nggak ada atau memang belum ada atau ya tersembunyi gitu. Saya juga nggak tahu waktu itu. Jadi saya pikir itu memang nggak ada. Dan ternyata waktu itu ada satu lowongan asisten lab, ASLab. Jadi di kampus saya itu ada ASLab, yaitu tugasnya ngebantuin dosen sama monitoring lab lah gitu. Saya coba apply, waktu itu sih nggak bisa, jadi saya harus nunggu 1 semester. Karena waktu itu saya pertama kali ngeliat pamfletnya itu semester 4 deh kalau nggak salah. Terus saya coba submit di semester 5. Kenapa saya masuk ASLab? Karena saya pikir ada beberapa opportunity. Karena ada beberapa keuntungan sih yang saya pikir. Yang pertama itu kita bisa dapat ilmu baru karena ketemu orang-orang yang memang lebih jago. Ini yang pertama nih. Jadi pertama itu adalah pengetahuan. Yang kedua itu adalah relasi. Yang ketiga itu adalah uang. Karena memang di asisten lab itu yang pertama itu kita memang berkumpul dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama lah gitu. Karena kan memang di asisten lab itu nggak bisa sembarangan. Yaitu kita harus tes dulu, dan selain tes itu kita juga ada bukan ngajar sih sebenarnya, ngedampingin dosen yang ngajar gitu. Jadi memang skill kita ini harus di atas mahasiswa-mahasiswa lain. Nah, saya tertarik masuk ASLab karena itu. Jadi memang ada beberapa manfaat yang bisa kamu dapetin kalau kamu join asisten lab atau komunitas. Nah, kalau di kasus saya, di pengalaman pribadi saya itu bisa ketemu banyak dosen, ketemu orang yang memang sebenarnya dia jadi mahasiswa tapi sebenarnya dia itu programmer. Jadi asisten lab itu keuntungannya banyak sih. Jika kamu punya relasi ke dosen, kamu bisa lebih mudah dapat kerjaan. Karena saya pribadi itu dapat kerjaan dari dosen saya yang dulu saya asisten labin. Coba kamu cari komunitas atau join ke asisten lab, atau kalau nggak ada jadi asisten dosen. Karena relasi di sana itu sangat baik. Karena kamu berkumpul dengan orang-orang yang memang memiliki minat yang sama, yaitu teknologi atau minat belajar, dan itu menurut saya hal yang positif. Jadi kalau di buku sih bahasanya itu adalah berkumpullah dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif, maka kamu juga akan jadi positif. Iya, itulah pokoknya. Jadi coba gabung ke komunitas atau jadi asisten dosen untuk mencari relasi. Oke, kalau relasi udah, jadi waktu itu saya berpikir yang saya butuhkan adalah tanda bukti. Tanda bukti kalau memang saya itu bisa ngoding, dan itu adalah portofolio. Jadi hal yang harus kita persiapkan adalah sebuah portofolio. Portofolio ini adalah sebuah benda ya, biasanya sih di print sih atau bentuk soft copy ya, dibikin PDF.
adalah tanda bukti bahwa kamu itu bisa menciptakan sesuatu hal dari ngoding. Jadi kamu bisa bikin company profile, kamu bisa bikin aplikasi sederhana, dan itu bisa jadi sebuah portofolio buat kamu. Dan lebih baik lagi kalau misalkan itu memang project based, jadi ada orang yang minta ke kamu buat bikinin sesuatu, kamu dibayar, dan hasilnya itu bisa kamu jadiin portofolio. Nah, itu kelebihannya. Jadi kamu itu harus punya portofolio. Jadi coba kembangin portofolio kamu. Portofolio pertama saya itu adalah ketika saya dapat project untuk buat company profile sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan jalanan sih. Jadi waktu itu semester 6 apa 5 gitu, lupa saya. Pokoknya berdua sama teman saya ditawarin, nih bro ada project nih buat bikin company profile, lu berani nggak ambil? Ambil lah. Padahal waktu itu pengetahuan kita tuh minim banget tuh, cuman bisa bootstrap sama PHP dasar aja. Cuma ya karena ini bisa jadi portofolio ya, jadi saya sama teman saya ambil lah. Dan ini ngebantu banget ketika interview, saya bisa pamerin nih, saya pernah bikin ini. Itu adalah fungsi dari portofolio, yaitu bisa nampilin skill kamu itu apa. Jadi ada buktinya gitulah pokoknya. Coba kembangin portofolio kamu, oke? Entah itu side project yang nggak ada uangnya atau memang yang ada uangnya, pokoknya itu bisa dijadiin portofolio untuk pembuktian bahwa kamu itu memang bisa. Mindset udah, relasi udah, portofolio udah. Yang terakhir itu adalah magang alias internship. Jadi kalau kamu udah punya cukup skill lah, misalkan punya basic, kalau kamu mau upskill, kelebihan dari magang ini banyak banget sih keuntungannya. Kamu bisa dapat ilmu hard skill dan soft skill, di mana kedua skill ini sangat dibutuhkan di dunia kerja. Jadi hitung-hitung kalau kamu magang, kamu belajar kerja lah. Memang sih gajinya nggak gede, tapi di magang ini kamu harus bisa semaksimal mungkin menunjukkan kalau kamu itu memang kompeten. Dan ini juga bisa jadi tempat untuk mengembangkan portofolio kamu. Jadi magang ini sangat bagus untuk menunjang karir kamu, karena saya sendiri magang, waktu itu magang, saya udah magang 2 kali kalau nggak salah, di tempat teman saya sama satu lagi di tempat teman saya juga sih. Jadi intinya coba magang untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya di tempat magang tersebut. Dan kalau kamu magang itu berpotensi juga kamu bisa di-hire sebagai karyawan. Jadi coba magang aja, coba nge-apply di beberapa tempat ya, 3 bulan atau 6 bulan itu cukup untuk meningkatkan portofolio kamu dan juga skill kamu sih. Jadi keempat hal ini adalah poin-poin penting untuk mencapai titik di mana saya bisa kerja sebelum saya lulus kuliah. Yang semoga aja sih teman-teman bisa coba nerapin apa yang saya lakuin ini. Oke, itulah keempat poin penting dari pengalaman saya untuk mendapatkan pekerjaan sebelum lulus kuliah, yang saya harap bisa teman-teman implementasikan atau ambillah 1 poin yang bisa bermanfaat untuk karir teman-teman ke depannya. Oke, itu aja dari saya, Gustiar. Geekspedia undur diri.